Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama anggota DPR RI dari Komisi 4 Dapil Kalteng, Bapak Bambang Purwanto. Kita melihat track record beliau juga selaku mantan Bupati Kobar. Untuk saat ini beliau sudah duduk di Senayan. Nah, kita ingin mengutip sampai sejauh mana sih kontribusinya kepada daerah, yang mana beliau ini membidangi di Komisi 4. Inilah hasil sedikit yang disampaikan beliau baik kepada media maupun kepada publik. Oke, Pak Bambang, saya melihat Bapak selaku Komisi 4 sudah jam terbangnya bukan diragukan lagi. Nah, Bapak mantan birokrasi. Nah, apa sih yang membidangi Komisi 4 itu dulu? Iya, alhamdulillah saya kebetulan ini masuk ke Senayan melalui Dapil Kalteng, bahwa setelah masuk di Senayan saya ditempatkan oleh Partai Demokrat itu di Komisi 4 dan juga di Balik. Terkait dengan Komisi 4, tentu kenapa saya harus memilih Komisi 4? Karena Komisi 4 ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di pedesaan, termasuk juga perkebunan. Karena Komisi 4 ini membidangi pertanian, hortikultura, kemudian peternakan, perkebunan, selanjutnya perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup dan kehutanan serta bulog. Ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat petani, di mana Kalimantan Tengah ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan kontribusinya terhadap ketahanan pangan, karena luas wilayahnya itu 1,5 kali Pulau Jawa. Nah, setelah saya keliling se Kalimantan Tengah, banyak potensi-potensi yang perlu kita kembangkan, terutama dalam kaitannya untuk menunjang ketahanan pangan, sehingga tidak salah pemerintah pusat merencanakan food estate di Kalimantan Tengah karena memang potensi luar biasa. Dan di sekitar daerah kita ini sudah ada petani yang bisa panen 1 hektar itu 8 ton. Walaupun belum keseluruhannya, ini tentu perlu dukungan dari pemerintah. Nah, saya selaku Komisi 4 berupaya untuk melengkapi sarana prasarana bagi para petani kita, yang mana selama ini banyak menggunakan cangkul segala macam. Nah, ini kami dari aspirasi kami bisa menyalurkan baik traktor, hand traktor, kemudian kultivator, kemudian padi, jagung, terus kemudian pompa air, dan banyak sekali yang dapat kami salurkan ke petani. Seperti kemarin dengan Bupati Kota Barat, di Dinas Pertanian kita menyalurkan kombain untuk alat panen bagi petani, kemudian juga perokok padi dan jagung. Dan setelah ini saya akan berbagian di Sampit. Setelah Sampit nanti terus ke Barito Utara. Memang belum seluruhnya dapat, tetapi kami akan programkan aspirasi kami. Saya salurkan untuk petani Kalimantan Tengah. Oke, Pak. Kalau kita melihat ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan tadi, tapi yang di sini yang perlu kita pertanyakan sih. Selama ini kan ini seirama nih antara program pemerintah pusat, Komisi 4 untuk menyalurkan, sebagaimana untuk menarik aspirasi ya. Nah, kelihatannya Bang, ada punya target nggak untuk wilayah Kalteng, Dapil Bapak sendiri di beberapa kabupaten kota? Selaku Bapak untuk menarik aspirasi, mungkin sebagai barometernya, ada punya target nggak? Mungkin, wilayah ini pertanian, contoh seperti Palang Pisau, kenapa Presiden mencanangkan itu? Nah, sekarang pola DPR bagaimana? Iya, dalam rangka menyalurkan aspirasi terkait dengan alat produksi petani, tentu salah satu pertimbangan saya juga karena luas wilayah. Karena ketika kita
salurkan peralatan, tentu saya juga harus berhitung berapa sih luas lahan pertanian petani. Karena kalau kombin itu paling tidak kan tidak mungkin saya serahkan hanya luasannya cuma 25 hektar, tidak efisien. Sehingga seperti yang saya kunjungi Kapuas, Pulang Pisau, kemudian Sampit dan Kuala Katingan, ini lahan sawahnya cukup lebar-lebar. Kalau Kobar itu di Segue, kemudian juga di Teluk Bule, ini yang bisa dikembangkan. Sehingga peralatan yang kami serahkan ini betul-betul bisa mengoptimalkan kinerja petani di daerahnya masing-masing. Saya lihat Pak, ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Artinya Bapak sudah menilik beberapa sektor ya. Tapi kan untuk wilayah Kalteng ini kulturnya kan beda-beda Pak. Nah, kalau kita melihat dari programnya pemerintah pusat itu kan sektor pertanian yang menjadi unggulan ya, estate itu ya. Nah, sekarang kalau analisa Bapak selaku DPR RI ini, mungkin apa yang menjadi prioritas di samping pertanian gitu Pak? Iya, selain pertanian tanaman pangan, di Kalimantan Tengah ini juga perlu dikembangkan ternak. Selama saya menjadi bupati kemarin, kami sudah mendorong para pengusaha-pengusaha sawit itu agar mengembangkan ternak di perkebunannya, kemudian nanti bisa membantu masyarakat di sekitar kebun. Dan ini sudah mulai berjalan. Harapan kami ke depan ini perlu terus ditingkatkan, karena potensi ternak ini juga bagi petani juga luar biasa, karena dengan adanya ternak seperti kemarin saya juga menyalurkan beberapa kelompok ternak, kemudian di Kobar dan Sampit, termasuk juga sapi dan kambing. Ini harapan kami bisa dikembangkan terus untuk saving, ya kan, selain lahan usaha taninya, ini ternaknya dikembangkan. Nah, kotorannya ini bisa meningkatkan kesuburan tanah pertaniannya, karena selama ini pengelolaan lahan pertanian ini belum ada asupan terhadap kondisi tanah. Kalau ada pupuk organik, tentu ini akan memperbaiki struktur tanah, sehingga makin lama makin baik tanahnya. Oh, berarti ini multifungsi jadinya ya? Iya. Artinya di samping ternaknya bisa bermanfaat untuk sebagai perekonomian ya, tapi untuk ramah lingkungannya juga terjadi gitu ya. Memang ke depan itu yang akan didorong oleh pemerintah pusat. Hanya memang kita harus hati-hati di dalam mendampingi petani ini, karena risiko tinggi. Kemudian juga kami lagi mendorong Bulog untuk berperan. Standar harga apa ini sedang kami bicarakan di Komisi 4 untuk dinaikkan, sehingga ketika petani itu panen, ini Bulog langsung bisa membeli. Sementara sekarang ini kan harga standar Bulog kan rendah, sehingga ini yang kurang match terhadap hasil petani. Bang, ini kan sudah terevaluasi ya dengan harga Bulog rendah ya. Nah, upaya DPR RI selaku Bapak di Komisi 4, apa sih target rencananya bagaimana? Ya, Bulog ini selain kita mendorong untuk meningkatkan standar harga, ini kan melalui Kepres kalau nggak salah itu. Jadi ini harus didorong, dinaikkanlah standar harga gabah Bulog ini. Yang kedua, Bulog ini sebenarnya kan punya tugas pokok dan fungsi menyerap, menampung, ya kan, menyimpan dan menyalurkan untuk mengendalikan harga. Ini sangat penting ini Bulog ini. Sehingga ini sudah juga kami bicarakan agar Bulog ini kelembagaannya ditingkatkan, sehingga peran Bulog ini akan lebih kuat lagi ke depannya dalam rangka memfasilitasi para petani kita. Kita mendorong petani, tetapi ketika panen siapa menampung? Kalau hanya mengandalkan tengkulak, habis, pasti menjadi bahan permainan. Oke Bang, kalau kita berbicara Bulog, tapi sebenarnya masyarakat awam sih belum mengerti tentang Bulog itu. Bulog itu hanya berbicaranya taunya beras Bulog. Nah, tolong sedikit uraikan maksud dan tujuan Bulog itu apa? Ya, saya tadi sampaikan tugas pokok dan fungsinya itu adalah menyerap
apa itu hasil petani, termasuk juga beras, apa itu sagu, boleh itu, jagung, kemudian disimpan, ya kan, baru nanti didistribusikan lagi untuk mengendalikan harga. Ini sangat penting peran Bulog ini, mitranya tentu dengan pertanian, dengan petani. Makanya ini kami sedang bicarakan di Komisi 4 untuk meningkatkan kelembagaan Bulog ini agar lebih kuat dia. Oke Bang, kalau ini kan berarti kan ini kan sudah terurai nih terkait dengan peran fungsi Bulog. Berarti di masyarakat itu akan ada BUMD-nya atau bagaimana nantinya Bang? Koneknya ini. Nah, kalau Bulog ini kelembagaannya selama ini kan sudah sampai ke kabupaten. Dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, ini sudah ada kelembagaannya, kantor, gudang, segala macam, personel sudah lengkap. Tinggal memperkuat kelembagaannya. Di peran Bulog, kalau ini ditingkatkan ke kelembagaannya, tentu ini akan lebih memiliki kekuatan untuk andil dalam menjaga kestabilan harga maupun ketahanan pangan kita, stok. Karena Bulog ini gudangnya juga sudah cukup besar-besar. Berarti intinya Bulog ini sebagai penyalur bisnis juga ini, sebagai sektor perdagangan antisipasi harga. Iya. Paling tidak kan Bulog berarti menjual nanti kepada masyarakat. Betul. Secara umum artinya mungkin apakah Bulog ini akan membuka rantingnya, dia akan membuka perdagangan sektor yang partai, dia masuk ke Bulog atau bagaimana Bang uraian itu? Iya, jadi selama ini kan sebenarnya peran Bulog itu kan menyerap, menyimpan, menyalurkan kan. Nah, ketika selama ini kan ketika ada harga melonjak kan Bulog untuk operasi pasar. Nah, itu peran Bulog. Iya, menjaga kestabilan harga agar tidak terjadi harga itu terlalu melejit lah. Ini peran Bulog salah satunya di negara kita yang menjaga sebenarnya Bulog. Hanya saja memang saat sekarang ini peran Bulog belum begitu mendapat perhatian secara serius. Kalau kita berbicara Bulog, standar harga itu diambil dari apa Bang? Kalau kita bahasa pembangun itu kan ada best price ya. Nah, kalau Bulog itu apa standar harganya? Head atau harga eceran tertinggi atau harga jual tertinggi atau apa Bang yang menjadi patokan sehingga Bulog bisa mengambil salah satu langkah antisipasi? Ya, ini kemarin kan kita perhatikan sekarang aja harga standar Bulog itu kan rendah, ya kan, sehingga tidak menarik bagi petani. Akhirnya petani menjual keluar. Tapi ketika Bulog tidak ambil peran, ya, kan Bulog pasti akan menjatuhkan harga, bahkan di bawah standar harga Bulog. Nah, ini yang perlu dijaga oleh Bulog. Tapi tiap kabupaten ada satu kantor dan gudang, ini sudah ada, dan itu perlu dioptimalkan. Caranya gimana? Yaitu dengan memberikan standar harga yang layak, yang bisa mengimbangi pertempuran. Jadi pada intinya Bulog ini untuk menstabilkan harga supaya tidak melebihi daripada target ya. Iya, jadi selama ini ketika ada menjelang Lebaran, tahun baru, itu kan harga tidak stabil. Iya. Nah, itu kan Bulog kita minta supaya operasi pasar, nah, itu kan menjaga itu. Tapi kalau tidak ada itu, wah ini bisa terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Mungkin Pak, Bulog juga bisa bermitra kepada pengusaha-pengusaha pertokoan untuk bisa menstabilkan harga, sehingga Bulog kan memfasilitasi ini untuk menarik dari kelompok tani yang mereka bisa tampung untuk menstabilkan harga. Tapi di sisi lain Bulog ini bisa menjual nggak kepada salah satu penerima lainnya gitu, termasuk pertokoan-pertokoan gitu. Ya selama ini kan Bulog juga sudah menyalur seperti itu, tapi dengan masyarakat di sekitarnya kan. Tapi ketika bermitra harus tetap di bawah kendali Bulog. Jadi standar harga Bulog yang sudah ada. Iya. Oke Pak. Sedikit kalau kita melihat ini kan sangat erat sekali nih masalah Komisi 4 ini dalam satu penyaluran alat pertanian.
kan kita juga sedikit melihat tentang lingkungan kita. Sampai sejauh mana sih kultur lingkungan ini, Bang? Iya, di Kalimantan Tengah ini terkait dengan eh, upaya kita untuk menjaga lingkungan ini juga sebagai prioritas karena kita tahu bahwa Kalimantan Tengah khususnya ini kan masih banyak kawasan hutan yang perlu kita pertahankan sebagai pasalnya, kemudian juga gambut ternyata juga sebagian besar ada di Kalimantan Tengah yang tentu harus juga sama-sama kita jaga. Maka ada satu badan yang mengelola kawasan gambut ini, yaitu Badan Restorasi Gambut, yang kemarin juga sama-sama ke Pulang Pisau untuk melihat kondisi di lapangan agar masyarakat kita juga ikut membantu menjaga lingkungan gambut di sekitar desanya masing-masing. Nah, kemarin itu kita ada program membantu petani di sekitar kawasan gambut yang lahan tidur itu diberdayakan. Kemudian ketika itu diberdayakan, masyarakat juga melakukan hasil. Kemudian pemerintah itu juga bisa terbantu dengan masyarakat di sekitar sama-sama menjaga. Karena kemarin itu lahan mereka yang tentunya itu tidak masuk di kawasan gambut, tapi dengan memberdayakan lahan tidur di sekitar desa itu, artinya ini juga tidak akan mungkin terbakar. Kalau terbakar di situ kan merembet ke kawasan gambut, apalagi masuk ke kubah gambut, ini sangat berbahaya karena akan memproduksi gas rumah kaca yang juga sangat besar. Kemudian di Kalimantan Tengah ini juga banyak sungai yang juga harus dijaga. Nah, kemarin sudah kami salurkan bibit produktif buah-buahan, kami dapat jatah 20.000 bibit. Sementara kami sulit untuk membaginya karena jumlahnya kecil ketika dibandingkan dengan luas wilayah. Kemarin kami bagi Lamando, Kobar, kemudian Seruyan dan Sampit. Kami sudah sampaikan ke Menteri bahwa ketika dapil Kalimantan Tengah ini disamakan dengan dapil-dapil yang lainnya, ini sulit kami untuk memfasilitasi masyarakat. Padahal di sekitar sungai itu kan masih perlu reboisasi dengan buah-buahan biar ada hasil, karena itu di tanah mereka. Kemudian juga kami ada beberapa kelompok kami fasilitasi untuk membuat bibit rakyat, dan ini sudah ada beberapa kelompok, termasuk juga kelompok-kelompok tani hutan yang kami fasilitasi melalui dana KLHK. Jadi ini juga untuk membantu masyarakat di sekitar kawasan hutan agar mereka bisa mengelola lahannya dengan baik. Kalau kita bicara kawasan gambut nih, Bang, ini kan merupakan salah satu juga termasuk pertahanan negara lain ya dalam konteks untuk oksigen ya. Mereka menghirup udara itu kan banyak berpotensi di hutan yang hijau ya. Sementara Kalteng ini juga cukup lumayan hutan hijau dengan gambutnya. Nah, konteksnya ini yang kayak apa sih, Pak? Kalau menurut dari anggota DPR? Gimana? Jadi kan kita melihat nih ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Di Kalimantan Tengah ini kan merupakan salah satu potensi dikatakan ikut berkontribusi dalam paru-paru dunia yang bisa menyanggah ya untuk salah satu tropis lah di negara lain. Nah, mungkin selaku anggota dewan bagaimana menyikapi? Iya, ada dua hal. Yang pertama itu ternyata yang bisa memproduksi karbon itu justru dari kawasan gambut. Makanya gambut harus dijaga betul, dan ini harus disampaikan ke masyarakat agar sama-sama memiliki kesadaran. Ini yang sangat berbahaya. Kalau ini bisa kita jaga kandungan airnya sehingga dia tidak terbakar, ini produksi karbonnya luar biasa. Hutan tropisnya kalah. Kemudian, tapi kalau ini terbakar, ini justru mengeluarkan gas rumah kaca yang luar biasa besarnya juga. Ini berbahayanya.
kemudian juga di yang kedua hutan. Di Kalimantan Tengah ini kan masih luas hutan dan itu harus kita jaga agar gambut terjaga, hutan tropisnya terjaga. Insya Allah ini akan memberikan produksi karbon yang cukup besar. Berarti efek positifnya luar biasa di Kalteng ini untuk Iya. pada negara luar gitu. Betul. Jadi ini makanya harus pemerintah pusat harus memberikan perhatian yang lebih lah ke Kalimantan Tengah ini karena kita karbonnya besar, kemudian baik itu di gambut maupun di hutan tropisnya yang sama-sama kita jaga. Karena kalau hanya daerahnya menjaga ini sulit. Ini kan harus sama-sama pusat daerah harus menjadi satu kesatuan. Nah kalau sedikit ini menarik Bang, artinya kalau kita melihat berbicara terkait dengan penyaluran dari kementerian ya, artinya di mana wilayah kita ini wilayah gambut ya, restorasi gambut ya. Namun beberapa bibit masih tidak sebanding ya, dibandingkan dengan daerah lain ya. Nah ini cukup menarik ya. Nah apa sih yang menjadi tolak ukur pemerintah pusat itu khususnya Kementerian Pertanian itu sehingga mereka tidak mengangkat lebih besar gitu? Apa sih Iya. yang menjadi? Ini memang teman-teman di pusat itu ternyata belum semua tahu kalau Kalimantan Tengah itu 1,5 kali Pulau Jawa. Ini sering saya sampaikan di pusat. Mereka terkejut, termasuk juga pada saat bibit produk kemarin saya sampaikan ke Menteri, Bu Menteri, terkejut, kaget. Nah, artinya ini juga terus saya sampaikan kalau jatah yang diberikan untuk Kalimantan Tengah, dapil Kalimantan Tengah ini sama dengan dapil yang lain tentu tidak seimbang. Sehingga waktu RPP kami minta sama ini semuanya dibedakan sebenarnya. Karena kalau disamakan kami sulit untuk membaginya. Kemudian saya juga minta ke Menteri Pertanian bahwa harus dibedakan. Masing-masing daerah ini punya karakteristik yang berbeda, baik skill petaninya, kemudian baik karakteristik tanahnya, ini iklimnya kan berbeda-beda sehingga penanganannya pun harus berbeda. Ketika ini diperlakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, insya Allah produksi petani pasti akan meningkat. Oke Bang, kalau gini kan artinya tuh mudah-mudahan ya ada perhatiannya dari Kementerian Pertanian untuk wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tapi ada enggak kontrol DPR untuk evaluasi dari Kementerian Pertanian? Ini kan hanya pengusulan ya, penyaluran ya. Nah, sementara hasil pembinaan mereka pernah enggak untuk DPR mengevaluasi itu saat ini? Iya, saya selaku anggota DPR yang notabene dari dapil Kalimantan Tengah, saya selalu melakukan evaluasi dan saya sampaikan ke Menteri pada saat itu agar kementerian juga tahu persis kondisi di lapangan. Ini termasuk juga Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri Lanjut. Saya sampaikan dan bahkan kalau mereka mengikuti apa yang saya sampaikan, saya siap untuk mengawal di dapil saya di Kalimantan Tengah. Oke. Demikian wawancara saya sekilas terkait dengan seputar Komisi 4 untuk berbagi kepada warga masyarakat Kalimantan.